Jadi waktu itu saya bawa duit cuma 300.000 dan itu kiriman dari teman-teman dan guru-guru waktu itu. Oh, jadi uang itu uang dari teman-teman dan guru, Iya, dari keluarga. Subhanallah. Ah, Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini guys, jumpa lagi di SMSI Oki Podcast bersama saya Abdul Aziz. Saya saat ini kedatangan tamu alumni Institut Seni Indonesia, Mbak Miryati SSN, Sarjana Seni. Apa kabar Mbak Mir? Alhamdulillah baik. Saya panggil Mbak Mir aja ini ya. Begini, Mbak Mir ini mantan seorang mahasiswi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan juga salah satu pengusaha muda, masih single, sudah berhasil buka usaha konveksi dengan penghasilan mungkin ya melebihi pegawai negeri lah, kira-kira seperti itu saya bilang. Sebelum saya jauh untuk menanya ataupun menggali bagaimana Mbak Mir bisa sukses mengelola usaha, saya pengen tahu sih perjalanan Mbak Mir. Katanya menurut cerita-cerita masyarakat yang sempat saya dengar bahwasanya Mbak Mir ini adalah bukan keluarga dari orang mampu, anak seorang petani, bisa kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan keterbatasan dana. Dan juga sempat saya dengar Mbak Mir ini sempat putus sekolah. Nah, begitu kira-kira cerita yang saya dengar di masyarakat, cerita kronologis, artinya perjalanan kehidupan Mbak Mir sampai Mbak Mir selesai punya usaha sebuah konveksi di Kecamatan Kota Kayagung. Dulu sekolah di mana Mbak Mir? SMA. Iya. Dulu saya sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Kayu Agung, Ya. di Jalan Kapten Arsyad Kedaton di arah Sepucu. Arah Sepucu. Terus yang saya bilang tadi, Mbak Mir pernah putus sekolah gara-gara orang tua nggak mampu bayar biaya sekolah, seperti apakah kronologis atau cerita ini benar kira-kira? Ya memang benar, sempat putus sekolah dulu pas lulus dari sekolah MTS dulu, Madrasah Sanawiyah. Jadi saya tidak langsung melanjutkan ke sekolah SMK karena bapak saya bilang beliau belum mampu untuk mendanai, membantu biaya untuk saya melanjutkan ke sekolah ke jenjang selanjutnya. Jadi waktu itu sempat free 1 tahun. Tapi kemudian melanjutkan lagi untuk ke SMK Negeri 2 tadi. Jadi 1 tahun putus sekolah nih. Putus sekolah 1 tahun. Tentu orang tua bilang nggak punya biaya. Nah sekarang setelah 1 tahun Mbak Mir terpikirkan untuk sekolah kembali, apakah punya biaya gitu? Sehingga berpikir untuk sekolah lagi gitu. Sedangkan orang tua bilang nggak punya biaya. Nah Mbak Mir berpikir kepengen sekolah lagi gitu. Apakah ada yang membiayai seperti itu? Sebenarnya itu lebih ke semangat waktu itu. Memang keinginan untuk sekolah itu sangat menggebu, cuma karena faktor ekonomi tertunda. Walaupun kemarin waktu itu sempat tidak langsung melanjutkan ke SMK, tapi sudah diniatkan. Oke, saya kerja dulu 1 tahun ini, menabung sedikit demi sedikit untuk kemudian dana melanjutkan ke sekolah SMK. Oh, jadi intinya 1 tahun itu Mbak Mir cari kerjaan gitu, kerjaan 1 tahun kumpulkan uang untuk biaya masuk SMK. Iya. Terus di SMK Mbak Mir jurusan apa? Ngambil prodi apa? Ngambil jurusan Kriya Tekstil, kalau dulu Kriya Tekstil. Kriya Tekstil. Oh, Kriya Tekstil. Terus juga kabar yang saya dapat nih, ketika tamat SMK Mbak Mir ini kepengen kuliah, pernah ikut katakanlah tes di mungkin universitas, salah satu universitas, mungkin gagal dan kepengen melanjutkan, biaya tidak ada, ambil bidik misi juga gagal. Terus apa? Setelah tamat
sekolah SMK tadi apa yang dilakukan Mbak Mir sebelum kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta? Ya, saya kilas balik sedikit. Memang pas waktu saya sekolah di SMK Negeri 2 Kayu Agung, sebelumnya kan saya kerja di sebuah rumah makan yang ada di Kayu Agung. Waktu itu setelah pas mau masuk tahun ajaran baru di tahun berikutnya, saya sempat bilang sama bos lah istilahnya, bos yang punya rumah makan, Bu, saya ingin melanjutkan sekolah. Beliau mendukung, alhamdulillah beliau mendukung dan beliau mensupport, ya nggak apa-apa, itu lanjutkan ya. Dan akhirnya dari situ saya memberanikan diri untuk masuk, dan memang setelah memutuskan tekad itu saya sudah mengira-ngira sekiranya di tengah jalan kemampuan dana, kemampuan ekonomi saya tidak mencukupi, ya saya harus ridho untuk melanjutkan putus sekolah. Harus siap dengan konsekuensi itu. Cuma di tengah jalan itu satu semester waktu itu, jadi saya lulus SMP kerja 1 tahun, kemudian kerja sambil sekolah selama 1 semester. Ternyata bukan ini apa ya, umur juga belum umur berapa ya kalau lulus SMP itu, sekitar umur berapa, pokoknya belum terlalu dewasa, belum terlalu bisa berpikir yang panjang waktu itu. Terus kerja, tapi jadinya full time kerja dari mulai jam 5 subuh sampai siang. Kemudian waktu itu saya kelas 1 kebetulan masuk siang, dari jam 1 sampai SMK sampai jam 5 itu sekolah. Kemudian lanjut kerja lagi, dan itu full sampai malam. Dan sampai saya kuatkan sampai 1 semester, dan saya tidak sanggup melanjutkan untuk sekolah sambil kerja dengan waktu yang benar-benar diporsir. Dimana saya dituntut untuk membagi tugas, harus mengerjakan tugas sekolah, harus kerja, harus ya pandai-pandai membagi waktu, dan ternyata saya waktu itu tidak sanggup. Akhirnya saya sempat berhenti. Saya ngomong sama bos di rumah makan, saya tidak sanggup untuk sekolah sambil kerja lagi, dan beliau ya nggak apa-apa, itu pulang. Dan ternyata di situ saya dipusingkan lagi dengan dana, karena saya tidak bekerja. Memang waktu itu memang saya masih disupport sama mbak saya, sama Ayu ya kalau di sini, sama Ayu saya masih dibantu uang sekolah, ongkos, dana, dan lain-lain. Cuma kan bapak juga masih ngasih, cuma kan tidak cukup ternyata kan. Kalau saya sendiri juga tidak ikut andil untuk mencari dana untuk sekolah tersebut. Akhirnya ditelepon lah sama anak yang punya rumah makan ini, Dek gitu kan, mau nggak ikut kami. Waktu itu beliau baru menikah, berumah tangga, kondisi suaminya dinas luar kota, dan dia di rumah sendirian. Akhirnya saya melanjutkan ikut dengan beliau. Nah di situ singkat cerita 3 tahun telah berlalu, saya memang waktu itu sekolah SMK sambil bekerja, dilanjut ikut mbak tadi memang sambil kerja gitu, tetap sambil kerja. Nah di situ ya lulus, dan waktu itu memang lanjut ke PTN, tes PTN. Waktu itu saya ngambil tes di Universitas Negeri Padang sama di Universitas Negeri Yogyakarta. Jalur bidik misi. Dan ternyata bukan nasib saya untuk langsung mendapatkan beasiswa di situ, dua-duanya ditolak. Dan akhirnya saya menganggur lagi 1 tahun di situ. Jadi begitu tamat SMK, ikut tes, ya akhirnya tidak lulus, dan sempat putus sekolah katakanlah, kepengen kuliah, tapi pada tahun itu karena tidak diterima di universitas yang Mbak tuju, akhirnya delay setahun. Nah setahun ini kan dalam arti kan kepengen kuliah nih, dengan kondisi orang tua nggak mampu. Tadi SMP sudah delay 1 tahun, mau melanjutkan ke SMK gara-gara biaya nggak ada. Terus tamat SMK 1 tahun lagi nganggur, karena gara-gara tidak ada biaya sebenarnya. Ya, kepengen sih sekolahnya gratis, tapi karena nggak diterima, akhirnya ya istilahnya batal lah kuliah tadi. Dan ketika 1 tahun nganggur nih, kan kepengen kuliah. Artinya ketika 1 tahun selesai nganggur, apa sih pekerjaan Mbak Mir? Melanjutkan di rumah makan tadi. Oh jadi masih kerja di rumah makan. Di situ. Terus 1 tahun mengumpulkan uang. 1 tahun ya sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi waktu itu memang sebenarnya kalau ikut tes jalur reguler masih bisa diterima sama kampus-kampus tersebut, cuma karena kita ngambilnya jalur khusus yang beasiswa, jadi kebetulan saingan memang lumayan banyak. Kalau bidik misi itu ya tidak diterima.
Ya kemudian saya lanjut kerja, menabung, nggak banyak waktu itu, cuma punya persediaan uang lebih kurang 3 juta kalau nggak salah. 3 juta itu semua mua di situ, Iya. semua dana di situ. Mm-mm, Terus termotivasinya Mbak Mir nih mm-mm. untuk kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ini tentu perlu biaya yang mahal nih. Karena kan luar provinsi loh. Iya. Bukan di dalam Kabupaten Oki ataupun di Sumatera Selatan. Artinya kalau di Sumatera Selatan kita nggak butuh biaya-biaya gede gitu untuk penginapan, untuk ongkos ke sana. Nah, artinya ya perlu dana signifikan gitu. Ketika terpikirkan, kenapa terpikirkan untuk ke isi kuliahnya? Jadi waktu itu saya tuh mikirnya gini, jadi pas mikirnya kalau di Palembang, biaya hidup Palembang dengan Yogyakarta kalau diperbandingkan lebih besar Palembang. Palembang. Dari dana makan, kosan dan lain-lain. Waktu itu saya simpulkan kalau saya kuliah di Jogja, yang saya pikirkan cuma dana bolak-balik Jogja Palembang, Jogja Kayu kosan lebih murah, makan lebih murah, kuliah kita bisa cari beasiswa ya kan. Dan apa, gaya hidup juga kan, untuk sebagian orang tertentu mereka tidak terlalu sibuk dengan gengsi-gengsian kalau yang saya dapat selama di sana. Kalau di sini kan penampilan dan lain sebagainya banyak gengsi, gengsi. Dan yang saya dapatkan terutama di kampus saya, kampus seni yang slow gitu kan, tidak terlalu memusingkan yang namanya penampilan, yang penting otak kamu brilian, ya sudah, sip ya. Terus artinya di kuliah di ISI di Jogja ini kan tadi Mbak Mir bilang bahwasanya orang tua nggak mampu. Terus bagaimana untuk membiayai kuliah di sana? Apakah ada kerja sampingan gitu seperti itu setiap hari? Iya. Jadi tuh saya alhamdulillah kemarin setelah tahun pertama baru lulus itu tidak diterima beasiswa di kampus di PTN yang diinginkan. Saya kemudian ada teman kebetulan yang kuliah di ISI Jogja itu, beliau sudah duluan senior saya waktu di SMK. Beliau bilang mau nyoba nggak daftar di sini? Oh boleh gitu kan. Ini ada jalur beasiswa juga, jalur bidik misi. Saya coba-coba waktu itu mengumpulkan berkas, daftar, kemudian dites verifikasi berkas, dan ternyata lolos berkas, dan waktu itu harus tes langsung ke Jogja. Waktu itu bulan 4 kalau tidak salah, tahun 2014. 2014 bulan 4 langsung berangkat ke Jogja, tes waktu itu tes wawancara sama praktek. Tidak ada tes tertulis waktu itu. Waktu zaman saya itu tidak ada tes tertulis, tidak ada SBMPTN, tidak ada SNMPTN di khusus kampus saya waktu itu. Kemudian tes di sana, tes tertulis, tes wawancara, kemudian menunggu waktu itu berapa pekan, dan dinyatakan lulus beasiswa. Jadi lulus beasiswa tuh? Ya, alhamdulillah di sana dinyatakan lulus beasiswa. Singkat cerita, kemudian 1 bulan kemudian kita daftar ulang. Waktu itu uang di dompet sudah sangat tipis, yang penting bisa balik ke Kayagung kayak gitu kan. Jadi habis daftar ulang, mengurus berkas dan lain-lain, ukur baju dan lain-lain, pulanglah. Bulan 6 waktu itu. Jadi saya lebih kurang 2 bulan di sana, dari daftar sampai daftar ulang, dari tes sampai daftar ulang, kemudian balik lagi ke sini. Mulailah galau lagi. Iya, dengan biaya terbatas tadi ya. Terus lagi. Singkat cerita nih. Ini kan langsung kuliah nih, artinya beasiswa nih. Kan bukan hanya biaya kuliah. Kita butuh uang kontrakan, kita butuh uang makan. Nah, ini yang saya pertanyakan. Selama 1 tahun sampai 4 tahun selesai menjadi seorang sarjana, tentu dengan keterbatasan orang tua, dana dari orang tua, pasti mikir-mikir dong, mau makan ya jelas, mau makan dari mana, kira-kira seperti itu kan. Nah, ini apa yang dilakukan Mbak Mir ketika menutupi kekurangan-kekurangan seperti ini di sana? Sambil kerja. Cuma waktu itu kan memang beasiswa nggak langsung turun. Awal kuliah itu, jadi tuh waktu itu saya pas mau waktu itu masuk awal September, tanggal 1 sampai 3 ospek, waktu itu ospek tanggal 1 sampai 3. Saya di tanggal 26, 27, 28 nih waktu itu belum berangkat ke Jogja. Masih di Kayagung. Masih di Kayagung. Orang sudah ospek
Mbak Mir masih di sini? Ospek jadwalnya tanggal 1 sampai Tanggal tanggal 1. 3. Ah. Waktu itu saya jadwalkan berangkat tanggal 25. Cuma benar-benar nggak ada uang waktu itu. Mau ongkos ke sana. Pun nggak ada uang. Padahal untuk ongkos naik bis itu. Jadi saya sudah ngobrol sama guru-guru saya di SMK. Ini bagaimana ya Bu? Saya sudah menerima beasiswa. Kalau saya ambil saya kebingungan dengan dana. Karena baru terpikirkan setelah daftar dan lain-lain, pas balik lagi ke Kayagung baru terpikirkan, oh iya ada biaya kontrakan, ada biaya makan, harus ada pegangan sebelum dapat beasiswa, harus ada duit untuk tugas sebelum dapat beasiswa gitu kan. Baru terpikirkan. Nah pas balik dari daftar ulang dari tes itu baru terpikirkan, bingung kan, ngobrol sama guru-guru. Ya sudah Mbak Mir, kalau memang merasa benar-benar sangat membebani dan nggak mampu untuk dilanjutkan, jangan paksakan diri. Akhirnya guru-guru itu sudah bukan nggak mau mendorong lagi buat sekolah, cuma mereka sudah kasihan sama saya. Kalau memang sudah nggak mampu lagi, sudah bingung dan benar-benar membebani diri, sudah stop, nggak apa-apa gitu. Nanti kita cari jalan lain buat belajar gitu. Tapi akhirnya waktu itu saya saya ngomong sama teman saya tadi yang sudah duluan kuliah di sana. Saya bilang, kayaknya beasiswa ini nggak jadi saya ambil. Sayang nggak? Sayang kan, ingat perjuangan dapatnya itu kan. Sayang. Teman saya tuh kecewa. Banyak yang mau nempetin posisi kamu, banyak. Kalau kamu memang gak niat kuliah dari awal, nggak usah daftar. Jangan mencuri kesempatan orang lain. Iya. Jadi terus selanjutnya bagaimana itu? Nah, jadi waktu itu saya setelah ditelepon ngomong nggak jadi kuliah, saya dihubungi dari pihak kampus. Saya dihubungi dari pihak kampus, ditelepon waktu itu sore-sore. Saya ingat betul waktu itu sore-sore jam 4. Saya jam 4 sore ditelepon dari sana. Mereka bilang gini, "Assalamualaikum Mbak Mir." Iya Pak. Disampaikanlah oleh beliau, Mbak Mir, kira-kira begini. Beliau menyampaikan, Mbak Mir, yang penting ada ongkos dulu untuk berangkat ke Jogja. Masalah kehidupan selanjutnya di sini nanti kita pecahkan bareng. Waduh, hebat bener itu ya. Sekretaris jurusan waktu itu yang telepon saya, jurusan tekstil. Ngambil tekstil di sana. Iya, melanjutkan linear dari jurusan SMK. Ditelepon sama beliau kan. Sebenarnya beliau bercerita panjang lebar, cuma kita singkat aja. Intinya beliau bilang yang penting berangkat dulu. Yang penting ada ongkos untuk ke Jogja. Ongkos untuk berangkat. Jam 4 waktu itu saya cuma bilang iya gitu. Terus bapak itu bilang, jangan iya aja Mbak, pokoknya berangkat. Waktu itu posisi sudah tanggal 27. Tanggal 27 waktu 27 Agustus. Waktu itu saya tuh pas di telepon, posisi saya tidak di rumah, lagi di luar. Langsung pulang, lihat bapak lagi di sawah gitu kan. Berangkat nggak gitu kan. Karena sawah belum panen ya? Baru nanam. Baru musim panen ya. Musim panen berarti Agustus kan, musim panen. Berangkat nggak lihat bapak di sawah tuh. Sudah ngomong sama ibu di rumah, sama ibu, Bu, saya jadi berangkat kuliah. Minta tolong, saya minta uang. Pokoknya gimana pun caranya minta tolong sama ibu, sama bapak, minta usahakan ongkos saja waktu itu 450.000. 450.000 ongkos naik bis gitu ya. Sampai ke Jogja ya. Dan ibu menghampiri bapak di sawah, udah cerita, bapak langsung pulang nyari dana lah kemana gitu, nyari pinjaman lah gitu ya. Pinjaman. Waktu itu ibu sudah mengeluarkan uang 500.000 untuk beli tiket ya itu kan. Itu juga uang orang yang pinjam dari tetangga lah, harus dikembalikan ngutang lah secepat mungkin kan. Akhirnya waktu itu sudah setengah enam sore, hari itulah langsung. Pokoknya waktu itu langsung bulat pikirannya, sudah berangkat. Langsung berangkat ke Jogja. Setengah 6 itu berangkat, cari tiket, beli, alhamdulillah dapat untuk berangkat besoknya langsung, dapat kursi bis waktu itu. Jadi persiapan cuma pakai bawa baju berapa helai dan dokumen yang penting kayak ijazah dan lain-lain, cuma itu yang dibawa. Dan bawa duit waktu itu 300.000 sisa tiket itu? Enggak,
sisa tiket kan cuma 50.000. Cuma 50.000. Ke Jogja cuma modal 50.000. 50.000, tapi yang lain-lain itu saya tuh sangat bersyukur waktu itu punya guru-guru dan teman-teman yang sangat mensupport Ya? dan sangat sayang dengan saya, punya keluarga yang sangat support juga, sangat mendukung apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan. Jadi waktu itu saya bawa duit cuma 300.000 dan itu kiriman dari teman-teman dan guru-guru waktu itu. Oh, jadi uang itu uang dari teman-teman dan guru, kan? Iya, dari keluarga. Subhanallah. Terus ini kembali ke kuliah. Ya. Selama 4 tahun. Saya dengar cerita-cerita nih, Mamir sempat jualan kue gitu. Oh, iya. Sembari kuliah. Iya. Benar cerita seperti ini? Jadi waktu semester awal waktu itu kan beasiswa tidak langsung turun kan, waktu itu nggak langsung turun. Sudah awal 2015 waktu saya sudah mentok, saya sudah pasrah, ya Allah kalau memang beasiswa ini nggak turun saya pasrah, saya tawakal, kuliah ini saya cut, saya tidak lanjut, nggak lanjut kuliah waktu itu karena saya sudah nggak tahu, karena pinjaman itu bengkak waktu itu sudah sampai 7 juta. Kontrakan 3 juta, biaya praktek, biaya makan, ya 7 juta sudah. Uang dan itu selain yang dikasih sama mbak-mbak di sini kan, sama saudara saya di sini, sama bapak kan, mereka tetap ngasih, tetap ngirim ke saya ala kadarnya gitu, secukup seadanya gitu. Tapi ternyata nggak cukup kan. Nggak cukup. Waktu Ya itu namanya kuliah besar biaya. Sudah saya pasrahkan waktu itu. Sudah saya pasrahkan, ya Allah sudah, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah berusaha, saya sudah ikhlas kalau memang nggak sampai selesai gitu ya. Dan ternyata malam ini saya ngomong, berdoa, ngadu sama Allah kayak gitu. Besoknya tuh ATM sudah bunyi kring kring. Kayaknya mau bidik isi keluar. Beasiswa turun. Nggak jadi putus kuliah. Nggak putus kuliah, alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin seperti itu. Jadi ketika kita mengalami sulit, artinya sesuatu hal ketika kita sulit bersalah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita yakin itu kepada Allah. Kira-kira seperti itu, guys. Jadi begini, dengan keterbatasan dana, sambil kuliah, sambil jualan, pasti dong di sana kan terkenal dengan nasi kucing nih. Nasi kucing Jogja tuh terkenal itu, nasi kucing Jogja ini. Artinya sering dong Mak Mir ini makan nasi kucing ya? Sering. Kalau nasi kucing, iya, kalau nasi bersama kucing nggak mungkin. Jadi begini, 4 tahun kuliah alhamdulillah selesai di ISIS. Kita bersyukur bahwasanya berkat kemampuan, berkat etikat semangat kita yang tinggi, tanpa dukungan, artinya biaya yang tidak seperti orang-orang lain, Mbak Mir bisa menyelesaikan sarjana. Tentu suatu fenomena yang patut diapresiasi oleh guys semua, bahwasanya patut diapresiasi apa yang sudah dilakukan Mbak Mir ini 4 tahun di Jogja. Itu berapa kali pulang, Mbak? 2 kali. 2 kali pulang selama 4 tahun, 2 kali pulang dari Jogja. Tahun pertama pulang, tahun kedua pulang, tahun ketiga nggak pulang, pas pulang kelulusan sampai selesai membawa tiket sarjana ke OKI, gitu seperti itu. Baik, ya mungkin itu perjalanan Mbak Miria menggait ataupun mendapatkan sarjananya bukan hal yang mudah, butuh perjuangan dengan dana yang terbatas. Dan sekarang Mbak Mir ini di Kayagung bukan bekerja, pulang malah buka usaha konveksi ini. Nah, sekarang Mbak Mir ini sudah berhasil buka konveksi di mana-mana, orang pesan tiap hari, nggak ada waktu istirahat lah. Artinya kerja terus. Nah, ini kembali ke konteks usaha nih, Mbak Mir. Sekarang Mbak Mir seorang pengusaha muda, katakanlah masih single, sendirian, bukan katakanlah, memang iya, masih sendirian, punya usaha. Nah, untuk memulai usaha dan sampai berhasil sekarang tuh bagaimana sih triknya, Mbak, yang dilakukan? Ya. Tahun 2018 saya lulus kuliah, waktu itu wisuda di September, tanggal 8 September. Ya. Pulang ke Kayagung di akhir tahun karena ngurus berkas-berkas, ijazah dan lain sebagainya. Jadi bulan 12 waktu itu pulang. Tapi pas pulang sudah ada dalam perencanaan pulang mau ngapain. Jadi sudah terpikirkan untuk buka usaha konveksi ini.
Waktu itu sudah dipesankan sama dosen saya, beliau bilang, Mbak Mir, kalau memang mau buka usaha, coba diperdalam dulu, paling nggak setengah tahun atau setahun lagi di Jogja, nanti kalau sudah matang baru pulang. Itu pesan dosen saya. Cuma kebetulan tahun 2018 itu di Jawa itu lagi hebat-hebatnya bencana alam. Sedangkan saya sudah 2 tahun nggak pulang, orang tua saya khawatir dan mereka nyuruh pulang. Jadi saya pikir ya sudah, kalau memang mereka sudah nyuruh pulang ya langsung pulang, nggak apa-apa. Cuma waktu itu dosen sudah bilang, Mbak Mir harus siap. Kalau memang nggak mau kerja sama institusi, berarti skill harus ada. Artinya sebelum Mbak Mir pulang itu ditawarin dari pihak universitas mau kerja di sana gitu. Ketika lulus. Bukan universitas, dari dosen. Dosen itu semacam ngasih wejangan, ngasih nasihat, ngasih saran. Perkuat dulu skill kamu di sini, pulang. Kalau memang mau buka usaha. Cuma waktu itu kondisi terbentur dengan keadaan, orang tua sudah nyuruh pulang, akhirnya kan pulang. Cuma sudah terfikirkan kalau pulang mau ngapain. Sementara waktu itu saya belum terfikirkan untuk bekerja di suatu institusi tertentu atau di sekolah atau dimanapun. Memang pengen mandiri dulu kan. Jadi pas balik ke sini ada 2 pilihan waktu itu, pengen buka usaha kuliner atau usaha jahit. Saya ralat sedikit tadi, bukan konveksi ya? Iya, bukan konveksi ya. Masih usaha rumahan. Ya, tapi kan paling tidak itu jenis konveksi dong. Terkategori seperti itu. Ya, usaha rumahan, tapi ya alhamdulillah sudah bisa mencukupi kebutuhan pribadi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dibilang sukses sebenarnya belum terlalu sukses, tapi saya cuma ini untuk memulai suatu usaha. Kadang-kala kita banyak takut, nggak berani gitu. Cuma di sini saya berpegang, kalau nggak saya coba dari sekarang, kapan lagi? Betul. Kalau nggak saya mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau mau nunda ya nggak ada selesai. Jadi yang termotivasi untuk berusaha ini apa kira-kira? Motivasi awal untuk mendirikan suatu usaha atau katakanlah kata Mbak Mir tadi jahit kan, atau konveksi, kata istilah keren konveksi. Ini motivasinya apa? Ya motivasinya cari duit. Memang skillnya ada di situ. Sebenarnya secara mendalam saya tidak terlalu ahli di bidang jahit dan lain sebagainya. Cuma saya menggandeng adik saya namanya Siti Khadijah. Dan dia memang beliau dia tidak kuliah, tapi beliau sudah terjun di dunia kerja lebih dulu daripada saya. Dari situ kita pikir balik, ayo kita buka usaha. Waktu itu coba-coba dulu beli mesin. Ternyata pas beli mesin, banyak yang mau jahit. Akhirnya kita tekuni kan sampai sekarang. Ya, Alhamdulillah berkat perjuangan Mbak Mir dan adik-adik sekarang punya usaha, meringankan beban orang tua. Insyaallah. Ya mungkin itu saja Mbak Mir. Terima kasih atas bincang-bincangnya singkat. Ini mungkin menjadi motivasi bagi kita semua guys. Seorang mahasiswi dengan keterbatasan dana orang tua bisa kuliah selesai dan sekarang punya usaha guys. Punya usaha yang sekarang bisa menghasilkan uang dan tentunya untuk menambah kehidupan ataupun ekonomi dalam keluarga dan bisa membantu orang tua. Mungkin itu saja guys, bincang-bincang singkat saya bersama Mbak Miryati, sarjana seni yang sempat tertunda kuliah dan sempat tertunda di sekolahnya, sekarang alhamdulillah sukses guys. Terima kasih. Mungkin ada satu pepatah ataupun kata bijak mengatakan, kesuksesan dalam hidup hanya mampu digapai ketika seseorang itu mau berjuang keras untuk mendapatkannya. Terima kasih dan sampai jumpa.